pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Samuel pasal 11 ayat 14 sampai 17. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian: Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Samuel pasal 11 ayat 15. Ditulisnya dalam surat itu demikian: Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Renungan hari ini berjudul Dalam Balutan Kewajaran. Israel sedang berperang. Daud yang mengingini Betsheba menyuruh Yoab menempatkan Uria di medan paling gawat supaya ia terbunuh. Ketika Yoab menyampaikan instruksi kepada Uria, pasti banyak perwira Israel mendengar. Tetapi tak seorang pun heran, karena penempatan prajurit hebat di medan yang berat itu lazim dan wajar. Mereka pun pasti menilai wajar ketika Uria gugur. Gugur dalam perang itu wajar, bukan? Dan itulah yang Daud mau. Merekayasa segalanya agar orang menilai bahwa semua lazim dan wajar. Sebagai raja, tindakan Daud memberi instruksi kepada Yoab pasti tampak lazim dan wajar. Tindakan Yoab pun menugasi Uria sesuai strategi yang direncanakan juga tampak lazim dan wajar. Semua tampak lazim dan wajar. Namun dalam balutan semua yang tampak lazim dan wajar itu ada kejahatan besar. Daud merekayasa dan memanfaatkan kesan kewajaran dan kelaziman itu untuk mencapai tujuan jahatnya. Apa yang kita lihat? Ketika orang punya keinginan atau masalah, dia tergoda untuk memenuhi dan mengatasinya dengan menafikan nilai moral dan membalut semua dengan hal-hal yang tampak lazim dan wajar. Orang tergoda untuk mencari dan memanfaatkan celah pada kaidah dan kelaziman yang ada, meski secara moral itu salah. Makin besar kekuasaan yang dimiliki, makin besar pula godaan itu. Tetapi, adakah godaan semacam itu hanya mengadang orang-orang dengan kekuasaan besar? Ternyata tidak. Anda tahu, godaan semacam itu mengadang semua orang tanpa kecuali, termasuk saya dan Anda. Benar bukan? Ada godaan besar untuk sengaja melakukan kejahatan dengan menutupnya dalam balutan kewajaran dan
kelasiman. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.